Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, buka bukunya halaman 47 ya. Kita akan belajar hadis tentang niat. Baik, Bapak bacakan dulu, diperhatikan. Dari gambar ada ilustrasi ya, ada seorang anak yang sedang membantu menyeberangkan nenek-nenek ya. Zahid ingin memberikan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan. Setiap hari ia menyisihkan uang jajannya. Rencananya Zaid akan memberikannya setelah uang terkumpul cukup banyak. Jadi si Zaid ini ada rencana nanti dia akan memberikan uangnya itu untuk panti asuhan, untuk memberikan bantuannya. Beberapa bulan kemudian si Zahid ini sudah memiliki cukup uang untuk diberikan kepada panti asuhan. Jadi udah terkumpul nih cukup banyak, alhamdulillah. Tinggal diberikan saja ke panti asuhan. Namun, perhatikan, tiba-tiba ibunya jatuh sakit. Ya, takdirallah ibunya jatuh sakit. Kemudian bagaimana uang tabungan keluarganya masih kurang untuk membayar biaya rumah sakit ibu. Jadi untuk membayar biaya rumah sakit ibunya yang sakit ini kurang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya si Zaid memberikan uangnya untuk membantu biaya rumah sakit ibunya. Ya. Jadi uang yang tadi diniatkan untuk membantu untuk diberikan kepada panti asuhan, akhirnya uang tersebut diberikan untuk membantu pengobatan ibunya di rumah sakit. Perhatikan kembali. Nah, tindakan Zaid ini bagaimana nih? Terpuji atau tidak? Nah, tindakan Zaid ini merupakan sikap yang terpuji. Dia sebelumnya sudah berniat untuk bersedekah, namun niatnya belum dapat dilaksanakan. Akan tetapi perhatikan, Zahid tetap akan mendapatkan pahala bersedekah. Setiap tindakan yang dilakukan akan dinilai berdasarkan niatnya. Nah, jadi kalau kita udah punya niat baik, kayak tadi si Zaid, saya pengen bantu panti asuhan, udah ada niat, itu udah dicatat sama malaikat. Walaupun tidak dapat dilaksanakan. Nah, karena uangnya tadi katanya kan untuk membantu ibunya yang sedang sakit, biaya pengobatan di rumah sakit. Nah, jadi niat yang baik itu dicatat oleh malaikat. Yang mencatat amal baik siapa? Malaikat Raqib sudah dicatat walaupun belum dilaksanakan, karena tadi ya kebutuhan lebih mendesak untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Nah, berdasarkan ini kita setiap pribadi harus selalu tiap hari itu mempunyai niat baik. Nah, akan tetapi jangan disalahgunakan niat baik. Misalkan contoh kalian dari rumah udah bawa uang, niat mau sedekah tromol masjid. Sudah sampai masjid, kalian ngelihat tukang somai, tukang cilok, tukang batagor. Akhirnya ingat kataan Pak Hamdi, yang penting udah niat baik, udah dicatat, uangnya mendingan saya beli jajanan aja. Ini nggak boleh nih, jangan begitu. Walaupun memang dicatat, tapi jangan disalahgunakan juga niatnya. Jadi uangnya buat jajan aja. Yang bagus itu udah ada niat, kemudian dilaksanakan. Nah, malah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak akan bacakan hadis berikut. Perhatikan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari.
Yang artinya perhatikan dari Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, perhatikan. Jadi kata Rasulullah, kalau ingin melakukan sesuatu harus didasari dengan niat. Kalau nggak didasari dengan niat, maka amalnya menjadi tidak jelas. Makanya kita kalau mau apa-apa pasti niatnya karena Allah. Kita mau sholat aja niatnya apa? Lillahi ta'ala. Misalkan sholat subuh tadi pagi, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Karena Allah, pasti semuanya karena Allah. Kita aja mau wudhu aja saya niat berwudhu karena Allah. Semuanya harus niatkan karena Allah. Dan niat itu rukun, dalam wudhu rukun, dalam sholat rukun, dalam ibadah-ibadah yang lain rukun. Kalau misalkan tidak niat, ibadahnya bisa tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, tapi niatnya niat yang baik terus ya. Niat yang baik. Jangan niat yang buruk. Kalau niat yang baik itu udah dicatat, Pak, walaupun belum dilaksanakan, kalau niat yang buruk bagaimana, Pak? Begitu ya. Nah, niat yang buruk alhamdulillah itu belum dicatat oleh malaikat atid. Ketika sudah dilaksanakan niat buruk itu baru dicatat satu sama malaikat atid. Nah, itulah. Oke, kalau niat baik udah dicatat duluan walaupun belum dilaksanakan. Ketika sudah dilaksanakan, nah, ditambah pahalanya. Akan tetapi tetap kita sebagai pribadi muslimah tidak boleh terlintas ada niat-niat buruk di dalam hati kita ya. Ya, kemudian di sampingnya ada khazanah yang di kotak, bisa dilihat. Hadis ini diriwayatkan ketika ada seorang lelaki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun niatnya semata untuk menikahi seorang gadis bernama Ummu Qais. Ya. Jadi ada dulu orang yang ingin hijrah ya dari Mekah ke Madinah, tapi niatnya karena suka sama seseorang. Dia pengen suka sama seseorang, pengen nikah, ikut-ikutan hijrah. Akhirnya sampai di tempat hijrah, kemudian akhirnya dia berhasil nih laki-laki tersebut menikahi perempuan tersebut karena niatnya ingin menikahi perempuan tersebut. Makanya orang tersebut dikenal dengan al-muhajir Ummu Qais. Jadi orang yang hijrah karena Ummu Qais. Namanya siapa, Pak? Disembunyikan untuk menjaga harga diri dari sahabat tersebut. Jadi pembelajaran buat kita, niat harus dijaga. Pastikan niat kita memang karena Allah. Kalau kita udah di hati kita karena Allah, kita tidak ada urusan lagi dengan manusia. Orang mau katakan kita apa terserah, karena kita hanya mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau baca Quran, lagi ngafalin Quran, lagi sholat segala macam, nggak ada urusan. Kenapa? Kita urusan cuma sama Allah aja, niatnya karena Allah. Jadi kalau dipuji nggak ada urusan, mau dicela juga nggak ada urusan, karena kita niatnya karena Allah. Nah, itu sekilas tentang hadis tentang niat ya. Yang diriwayatkan oleh siapa, Pak? Oleh Imam Al-Bukhari di sini. Baik. Itu sekilas tentang hadis tentang niat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembelajaran hadis tentang niat. Jadi Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.